Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kita jumpa lagi di ibadah live streaming kita bersama kakak-kakak sekolah minggu, Inang Bibel Fro dan Abang Power. Nah, sebelum kita memulai, dipersiapkan buku ND-nya, Alkitabnya, supaya nanti pas ibadah, adik-adik yang ada di rumah dapat memahami apa yang firman Tuhan katakan. Nah, sebelum kita mulai, kita angkat satu lagu pujian, Aimo Lo Pungu. Satu pujian lagi, tapi harus semangat ya. Kita bernyanyi, saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi
Pasti adik-adik sukacita kan? Bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu dan abangnya di ibadah sekolah minggu kita. Nah sekarang kita masuk ibadah, persiapkan hatinya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 178. Nomor 178. Dilipat tangannya supaya kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berikan kepada kami hari yang baru dan Engkau berikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan melalui ibadah sekolah minggu di HKBP Immanuel Tomuan, yang walaupun kami Tuhan belum bisa untuk beribadah berkumpul dengan teman-teman kami di gereja, tetapi kami percaya Tuhan memberkati ibadah anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kami serahkan hidup kami persiapkan seluruh hidup kami juga untuk memuji nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah di sekolah minggu kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 549. 549. Bersama-sama mengucapkan hukum Taurat yang kelima atau titah kelima. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian pembacaan hukum Taurat. Baiklah kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 366.
Kita akan membaca ayat bulanan bulan November, yaitu di Amos 5 ayat 24. Buka Alkitabnya, Amos 5 ayat 24. Kita bersama-sama membacanya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Demikian dikatakan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Baik, di sekolah minggu kita bernyanyi kembali dari buku Ende nomor 368. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kita. Karena itu persiapkan hatinya dan buka Alkitabnya dari Yohanes 11 ayat 24 sampai dengan 26. Shalom adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan Allah kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami, memberi kesehatan kepada kami dan melindungi kami sampai pada saat ini. Di sini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menuntun kami, mengajari kami, supaya firman-Mu bisa kami mengerti dan bisa kami laksanakan, membuat kami menjadi semakin kuat dan semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan membaca Alkitab yang menjadi dasar khotbah dalam ibadah kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 11, dimulai dari ayat 24 sampai ayat 26. Yohanes 11 ayat 24 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan, saya baca untuk kita semua. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, ada seorang laki-laki yang bernama Lazarus sakit parah dan meninggal. Dia memiliki dua orang saudara perempuan yang bernama Marta dan Maria. Marta dan Maria dan Lazarus adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Maria ini pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang wangi dan menyeka minyak itu dengan rambutnya sendiri. Saat Lazarus masih sakit, Marta dan Maria sudah mengirim utusan untuk memberitahukan kepada Yesus bahwa Lazarus sedang sakit. Tentu mereka mengirim pesan itu supaya Yesus segera datang dan menyembuhkan penyakit Lazarus. Akan tetapi setelah Yesus mendengarkan berita itu, Yesus masih sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia sedang berada, karena ia sudah tahu bahwa sakit Lazarus itu baginya tidak akan mengakibatkan kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Maka benar saja setelah tidak sekian lama setelah Yesus mengetahuinya bahwa
akhirnya terdengarlah berita Lazarus sudah meninggal dunia. Tentu Marta dan Maria sangat bersedih karena kehilangan saudara laki-lakinya. Saat Yesus tiba di kediaman Marta dan Maria, Lazarus sudah 4 hari dikuburkan. Rumah Marta dan Maria dipenuhi oleh orang-orang Yahudi yang datang untuk memberikan penghiburan kepada mereka berdua. Saat Marta tahu bahwa Yesus sedang berada di dekat kediaman mereka, dia segera berlari dan menghampiri Yesus. Lalu dia berkata kepada Yesus, "Seandainya engkau ada di sini, pastilah saudaraku tidak akan meninggal." Tetapi Yesus berkata, "Marta, saudaramu akan bangkit." Lalu Marta kembali menyahut, "Iya Tuhan, saya tahu saudaraku akan bangkit pada hari kebangkitan di akhir zaman." Tetapi jawab Yesus, "Tidak, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati untuk selama-lamanya." Adik-adik sekolah minggu, sampai di situ cerita tentang Lazarus yang mati. Tapi kalau kita baca selanjutnya dalam kisah ini, kita akan melihat bahwa Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, memanggil Lazarus yang sudah dikubur 4 hari lamanya, dan keluarlah Lazarus dari dalam kubur itu dengan posisi tangan dan kakinya masih terikat oleh kain kapan, dan mulutnya juga masih tertutup oleh kain lenan. Itulah kuasa Tuhan Yesus yang besar, yang sanggup membangkitkan orang dari kematian. Nah, sekarang adik-adik sekolah minggu, apa yang bisa kita pelajari dari perikop kita, dari khotbah kita hari ini? Yang pertama, kita bersyukur karena Tuhan Yesus memberikan hidup kepada kita dan menyediakan segala yang kita butuhkan untuk pendukung kehidupan kita. Contohnya, Tuhan memberikan kepada kita matahari, hujan, Tuhan memberikan kepada kita oksigen, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, dan lain sebagainya. Itu layak kita syukuri. Karena hidup ini adalah pemberian Tuhan, maka kita tidak boleh memakai hidup ini hanya untuk kepentingan diri kita saja, keinginan diri kita saja. Kita harus memakai hidup kita untuk memuji Tuhan dan untuk berbuat baik, menolong orang tua, menolong saudara-saudara, menolong sahabat-sahabat, dan juga teman-teman yang lain. Itu yang pertama. Kita pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan dan juga untuk menolong orang-orang yang bisa kita tolong. Yang kedua, di adik sekolah minggu, kita diingatkan bahwa hidup di dunia ini tidak berlangsung untuk selamanya. Ada saatnya kita akan meninggal dan akan menuju kepada kematian. Bagi manusia, kematian adalah akhir dari hidupnya. Semua yang ditinggalkannya akan bersedih. Semua yang menghadapi kematian pasti dia akan bersedih. Tetapi kita perlu ingat, kalau kematian itu adalah sesuatu yang pasti, semua orang akan meninggal. Baik itu yang kecil atau yang besar, yang tua atau yang muda, tergantung kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup itu. Yang ketiga, kita percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan sanggup membangkitkan kita kelak dari kematian. Karena itu ketika kita menghadapi kematian, ada orang-orang yang kita kasihi meninggal, kita tidak boleh berputus asa. Kita mungkin bersedih dan menangis ya, karena kita sangat mengasihi mereka yang sudah meninggal itu. Tetapi kita tidak boleh putus asa. Kenapa? Karena di dalam Yesus ada kuasa. Kelak mereka yang meninggal di dalam Yesus akan dibangkitkan dan akan menerima kehidupan yang kekal. Karena itu bersukacitalah kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang hidup untuk memuliakan Tuhan, yang berbuah, yang melakukan banyak hal yang baik dan benar. Maka ketika kita akan mati nanti, Tuhan akan menempatkan kita di Firdausnya. Dan pada hari kebangkitan, pada hari Yesus datang kedua kalinya, Yesus akan membangkitkan kita dan menghakimi menurut apa yang telah kita lakukan selama hidup kita. Dan kalau Tuhan melihat iman kita, Tuhan melihat apa yang kita perbuat selama hidup, maka Dia akan menempatkan kita dalam kehidupan yang kekal selama-lamanya. Karena itu adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mengajak kita akan tetap percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus dan hidup menuruti kehendak-Nya.
Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Kami mohon kepadamu, berilah kepada kami kekuatan supaya kami bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Selama kami hidup, biarlah kami Engkau berkati melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Berkatilah anak-anak sekolah minggu di HKBP Immanuel Tomuan ini. Berikan kepada mereka kesehatan, umur panjang, dan kepintaran. Berkati masa depan mereka. Berilah kepada mereka semangat untuk mengejar semua cita-cita mereka. Dalam studi mereka, dalam sekolah mereka, biarlah Tuhan yang memberkati. Ya Tuhan, berkatilah juga orang tua kami, berikan kepada mereka kesehatan, rezeki, supaya mereka bisa tetap membimbing kami dan mencukupkan segala kebutuhan kami anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Bapak Pendeta. Nah, sekarang kita akan puji Tuhan dari buku ND nomor 550. Nomor 550. Akhir ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Iya. Baiklah di sekolah minggu, masih tetap semangat. Apalagi kita mau mempersiapkan untuk Natal anak-anak sekolah minggu dari kelas 3 sampai dengan SMP. Karena itu tetaplah mengikuti ibadah sekolah minggu di HKBP Immanuel Tomuan, yang walaupun dengan live streaming ya nak ya. Supaya tahu pengumuman-pengumuman yang harus disampaikan. Nah, nanti kakak-kakak guru sekolah minggu akan menyerahkan liturginya kepada adik-adik, dibaca dulu supaya nanti pada hari hanya jangan kagok bacanya ya. Iya. Nah, sekarang di sini kakak-kakakmu tidak lengkap memangnya, ada kakak Sani Kak Sani nggak hadir, tapi ada kakak Sarah di sini. Halo adik-adik. Ada kakak Lestari juga. Shalom adik-adik. Dan Abang Power. Jadi kakak Dewi dan kakak Sani tidak hadir karena ada pekerjaan mereka. Oke, tetap semangat. Kita bernyanyi kembali.